Sebagaimana kita ketahui, manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangnya Siti Hawa, sehingga beranak pinak dan menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat banyak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini, terbagi dalam banyaknya suku dan ras manusia. Lalu bagaimana dengan bangsa jin yang hidup berdampingan dengan kita? Apakah mereka juga berasal dari satu keturunan yang sama seperti manusia? Terdapat di kitab Akamul Marjan fi Akamil Zan yang disarahkan oleh Imam Suyuti, menceritakan tentang awal mula penciptaan bangsa jin. Kakek moyang manusia yang kita ketahui adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan kakek moyang jin adalah Sumiyah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, dan manusia diciptakan dari tanah. Di dalam kitab ini dikisahkan bahwa 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan jin. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Tidaklah aku diciptakan jin dan manusia, kecuali untuk menyembahku." Nah, di sana sebutan nama jin terlebih dahulu kemudian baru manusia. Tandanya adalah makhluk yang diciptakan Allah sebelum manusia pertama diciptakan. Lalu disebutkan dalam kitab itu, jin yang pertama diciptakan bernama Sumiyah, yang tinggal dan hidup di bumi kita ini. Kemudian setelah diciptakan, Sumiyah ini memohon beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu Sumiyah ini meminta bisa melihat segala sesuatunya di muka bumi ini, namun tidak dapat dilihat. Maksudnya di sini adalah jin itu dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak bisa melihat keberadaan jin. Kemudian sama Allah permintaan Sumiyah itu dikabulkan. Dan yang kedua, Sumiyah meminta apabila di antara kami ada yang mati atau wafat, maka jenazahnya langsung dibawa ke bintang surya, tidak dimakamkan di bumi, atau di bahasa sekarangnya bintang surya. Dan ada satu kisah di sini Nabi Muhammad menyuruh Bilal bin Rabah untuk menceritakan sumur dan mengambilkan air dari sumur tersebut karena baginda Rasul akan berwudu. Setelah jauh perjalanannya, akhirnya Bilal menemukan sebuah sumur, lantas ia mendekati sumur tersebut untuk mengambil sebuah air. Di dekat sumur itu ada seseorang yang sedang berdiri. Namun Bilal meminta izin kepada orang tersebut untuk mengambil air, namun orang tersebut tidak mengizinkannya. Kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya, dan perkelahian itu dimenangkan oleh Bilal bin Rabah, sehingga lawannya tadi terbunuh hanya untuk mengambil air untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu air tadi dibawa ke tempat Nabi dan Bilal bercerita, "Ya Rasulullah, tadi ada yang menghalangi saya di sumur tempat saya mengambil air ini." Kata Rasulullah, "Siapa yang menghalangimu?" Bilal pun menjawab, "Ada seseorang ya Rasulullah di sumur itu, sehingga aku terlibat perkelahian dan aku membunuhnya." Lalu Rasulullah menjawab, "Itu adalah jin. Coba sekarang kamu kembali ke sumur itu, dan ia pasti sudah tidak ada jenazahnya di sana." Kemudian Sayyidina Bilal mengecek kembali ke sumur tersebut, dan memang benar jenazahnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah salah satu permintaan dari Sumiyah tadi kepada Allah, yang di sana dikatakan tiap bangsa jin yang mati maka jenazahnya akan langsung dibawa ke bintang surya untuk dimakamkan di sana. Jadi bukan dimakamkan di bumi ini. Kemudian lanjut ke permintaan ketiga. Dari Sumiyah kepada Allah, ia meminta agar awet muda. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka ia akan dikembalikan tubuhnya menjadi muda kembali. Makanya usia dari bangsa jin ini sangatlah panjang, jauh lebih panjang dari manusia biasa, bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Kemudian di suatu hari Sumiyah ini menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan oleh Allah. Lalu dari hasil keduanya memiliki keturunan yang sangat begitu banyak jumlahnya.
sehingga keturunan dari mereka ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang sangat begitu banyak jumlahnya. Kemudian setelah terdapat banyak kerajaan-kerajaan jin di muka bumi ini, akhirnya mereka saling berperang untuk merebutkan daerah kekuasaan dan saling menumpahkan darah, saling membunuh satu sama lainnya. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan memusnahkan jin yang sedang berperang ini. Akhirnya terjadilah peperangan besar antara bangsa jin dan para malaikat, sehingga dari hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh para malaikat. Dan jin-jin yang tersisa dari peperangan lari ke pulau-pulau yang sangat begitu jauh. Wallahu alam. Kita tidak tahu di mana pulau-pulau itu berada. Dari peperangan itu banyak sekali dari bangsa jin yang terbunuh, dan pada suatu ketika ada telur jin yang menetas yang tak jauh dari tempat peperangan itu terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui, cara bereproduksi jin adalah bertelur. Hal lainnya dengan manusia dengan cara melahirkan. Tatkala telur ini menetas dan mengeluarkan anak jin, lalu ada satu malaikat yang iba dengan anak jin ini. Kemudian malaikat tersebut meminta izin kepada Allah untuk mengasuh anak jin ini, dan Allah pun memperbolehkannya. Lalu anak jin ini dibawa oleh malaikat ke dunianya dan diasuh, kemudian dididik dengan malaikat-malaikat yang sangat begitu hebat di sana. Salah satunya malaikat Jibril mendidik anak jin ini hingga pada suatu hari si anak jin tumbuh menjadi jin yang berilmu dan sangat soleh dan menjadi pemimpin ahli ibadah kala itu di kalangan malaikat. Nah, pada suatu hari Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan si jin tadi untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, namun si jin tadi tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang menghalangi kamu untuk sujud di saat aku memerintahkan kepadamu?" Kemudian si jin menjawab, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah." Sehingga pada saat itu juga Allah mencabut semua gelar-gelar kesolehannya yang dimiliki oleh jin ini karena memiliki sifat yang begitu sangat sombong. Kemudian merubah namanya yang tadinya Azazil menjadi Iblis yang kita ketahui sampai sekarang ini. Itulah tentang Sumiyah, nenek moyang jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.